Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadari azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa satu majelis ngaji bareng-bareng. Pada malam hari ini kita sampai pada jilid 2 halaman 42 baris kelima dari atas. Ini hikmah yang ke-193. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. La tatlubanna baqa al-waridati ba'da'an basatat anwaruha wa'uti'at asraruha falaka fillahi hinan an kulli syai'in walaysa yughanika anhu syai'un. La tatlubanna baqa al-waridati, sungguh jangan engkau mencari, mengharap, meminta baqo al-waridati, kekalnya atau tetapnya warid atau anugerah dari Allah. Jangan engkau mencari, meminta warid atau anugerah Allah itu tetap. Anugerah Allah kok malah mboten tetap ya, Pak. Nah, ingatan. Warid yang dimaksud, anugerah Allah yang dimaksud di sini adalah anugerah-anugerah yang kaitannya dengan pelajaran-pelajaran agar kita menghamba kepada Allah semakin baik. Menghamba kepada Allah semakin baik itu ikhlasnya, kemurnian tauhidnya gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang murni tauhidnya, yang ikhlas benar itu, di antaranya karena sudah mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman atau warid-warid atau anugerah dari Allah. Seumpamanya kita dianugerahi oleh Allah khusyuk, kemudian merasakan nikmatnya sholat atau halawatul iman, nikmatnya iman di dalam sholat. Nah, manisnya iman di dalam sholat itulah yang disebut salah satu dari waridat atau warid anugerah Allah. Saat kita merasakan bahwasannya sholat yang manis seperti itu, maka kita betul-betul yakin bahwa yang namanya khusyuk itu ono. Berarti sudah pengalaman khusyuk. Kemudian, nah sesudah itu kita diberi pengalaman oleh Allah, maka kemudian kita semakin menjaga sholat kita dengan baik, sungguh-sungguh dalam sholat. Nah, itu janganlah bahwasannya manisnya iman, merasakan manis, merasakan nyaman pada waktu sholat itu, engkau minta untuk tetap terus atau berkekalan terus, itu manisnya iman. Nanti sholatnya jadinya seperti memburu nikmatnya sholat atau memburu manis rasa manis dalam sholat itu. Bukan lagi sholat dilakukan karena betul-betul lillahi ta'ala. Karena kalau masih memburu manisnya sholat, rasa tenangnya sholat itu, maka kita bukan lillahi ta'ala, gitu. Berarti lillahi ta'ala itu kan karena Allah. Berarti kalau seseorang sholat buru manisnya sholat, maka dia sholatnya karena manisnya sholat. Sama sebetulnya dengan pada awal-awal hikmah di dalam kitab Al-Hikam. Kita kan diminta tidak mengandalkan akal, mengandalkan amal gitu ya.
Orang-orang yang masih mengandalkan amal itu biasanya selaras dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam hatinya. Jadi nek sik seneng terpesona dengan surga, apalagi kok terpesona dengan anugerah-anugerah berupa jembari rezeki dan yang lain-lain itu. Eh, Maka biasanya nggih, itu ikhlasnya masih di situ ngoten. Masih ngandalkan amal juga. Nah, padahal ya sekali lagi yang namanya ibadah termasuk sholat itu adalah lillahi ta'ala titik, bukan karena surganya Allah maupun nerakanya Allah. Nah, itulah ibadah-ibadahnya orang yang sudah mengerti kedudukannya sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Tuhannya. Sehingga nggak patut lagi gitu, untuk meminta-minta kepada Allah surga, terhindar dari neraka dan seterusnya gitu. Sungguh jangan engkau meminta mencari tetapnya anugerah warid itu ba'daan basatat anwaruha, sesudah warid itu digelar cahaya-cahayanya. Warid niku nek digelar iku rasane terang, Pak. Nah, sehingga di sini bahasanya itu anwar, cahaya-cahayanya warid. Pripun boten terang umpamanya wong kita itu sering dapat jawaban. Kalau kita itu dapat warid, kita itu mendapatkan jawaban-jawaban yang jawaban itu seringkali tidak diberikan pada orang-orang, pada banyak orang begitu ya. Tidak diberikan pada banyak orang. Umpamanya, kok ini alamnya umpamanya. Alamnya kok panas banget ya. Nah, kalau dia itu tahu tahu dikasih tahu oleh Allah warid, oh panas itu sebabnya gini. Terus kemudian ada orang minta nasihat, kok kemudian kita itu dikasih tahu terang gitu. Oh, nasihat yang pas untuk orang ini adalah ini. Itu terang, jelas. Nah, kalau kita umpamanya dimintai nasihat orang tapi tidak tahu gitu, nggih gelap gitu. Jadi apa yang dinasihatkan ya umum wae. Sing sabar ya Le, ya sing akeh syukure ya wis biasa kan gitu. Nah, tetapi bagi orang-orang yang terang gitu, yang mendapatkan warid itu. Nah, bahasa lainnya mukasafah. Ya, termasuk di dalam warid itu mukasafah, bahkan yang sering disebut sebagai ilmu laduni gitu. Itu juga bagian dari warid itu. Nek Baihaqi yo mungkin oleh nambani apa mandi. Pemandi itu apa? Bahasa lainnya manjur. Itu. Oh iya obatnya ini tek tek tek. Oh, obatnya. Ya. Wa udiat asroruha dan eh, dititipkannya rahasia-rahasia rahasia-rahasia waridat tadi itu. Ada rahasia-rahasia mengapa orang ini keumpamanya ya orang ini kok oleh rezeki wakeh. Oh, rahasianya orang ini kemarin habis sodako. Ikhlas beneran itu, tidak mengharapkan imbalan. Falaka fillahi ginan. Kemudian untukmu fillahi di dalam hadrat Allah itu adalah ginan, cukup. Nah, semuge itu cukup, tidak butuh. Jadi wong sing jenenge wong sugih iku orang yang tidak butuh lagi. Nah, hina. Hinan itu adalah tidak butuh karena kaya. Nah, kita sudah merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan surganya Allah, bukan keistimewaan yang diberikan oleh Allah, bukan. Kita merasa cukup dengan Allah. Nah, kalau sesudah seperti itu, seseorang itu dinamakan dia itu betul-betul bertauhid yang murni.
Lah nek kita itu butuh gitu. Butuh kita itu masalah rezeki, Bang. Kok kemudian rezeki itu kita jadikan sebuah pokok yang kita cari sampai-sampai kemudian kita mencarinya itu meninggalkan aturan-aturan Allah. Umpamanya begitu. Maka kita itu mengorbankan pengabdian kita kepada Allah untuk makhluknya Allah yang namanya rezeki ini. Oh, sebetulnya rezeki itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebutuhan apapun itu ya mintalah kepada Allah, jangan minta kepada makhluk yang lain. Falaka fillahi hinan an kulli syai'in. Maka bagimu di hadratillah itu cukup an kulli syai'in dari segala sesuatu. Walaisa yughnika anhu syai'un, dan tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi engkau sehingga engkau tidak membutuhkan Allah. Tidak ada sesuatu yang mampu menandingi keberadaannya itu menandingi Allah. Jadi kalau Allah niku mengasih rezeki kepada kita, lalu kemudian kita merasa bahwa rezeki itu diberikan bukan oleh Allah umpamanya, itu tidak mungkin seperti itu. Nah, warid itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hal-hal seperti itu perlu dibersihkan. Jadi ora ono maneh bahasa umpamane salat duha ben rezekine akeh mboten. Salat duha itu adalah karena lillahi ta'ala tok. Donga. Nah, nek aku ora ndonga ora dikai anugerah. Oh, enggak begitu. Donga itu adalah perintah Allah tok wis gitu. Jadi semuanya itu adalah Allah lillahi ta'ala. Apakah di dalam Al-Quran hal-hal seperti ini ada dasarnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Sedangkan orang tersebut muhsin, orang yang berbuat kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Nah, di sini di kalimat pertama itu siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Di dalam tafsir itu saya lihat tafsir Quraisyhab umumnya bahwasanya kita itu hendaknya mengikuti bahwa wajah pikiran dan jiwa hanya diarahkan kepada Allah semata. Berarti kan bukan diarahkan kepada yang lain-lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang hal-hal seperti ini perlu perjalanan panjang, pemahaman yang panjang. Nek didadak langsung ini kangelan, Pak. Menurut saya loh, nggih, kangelan memahaminya. Ini memang panjang. Sepanjang apa? Nggih, pokoknya ngaji wae engko nanti kan kadang terulang, kadang nanti insyaallah paham. Niki kemudian syarahnya dari Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Anwarul waridat, cahaya anugerah Allah, warid atau warid, al-mumbasitoti, yang digelar alal abdi, untuk hamba. Ia, yang dimaksud adalah takayyufu dohirihi wa batinihi, penyesuaian diri baik secara lahiriah maupun batin, bikaifiyatil ubudiyati, dengan tata cara peran sebagai hamba,
wa asrariha serta rahasia-rahasia ubudiyah, wa asrarihal wa asrariha al maudu'ati fihi yang dititipkan di dalam warid, bima la halahu min azamatir rububiyah, yang di dalamnya ada seberkas sinar min azam untuk hamba, min azamatir rububiyah termasuk sebagian dari keagungan ketuhanan. Jadi yang namanya warid itu yang digelar untuk hamba itu adalah agar hamba itu bisa menyesuaikan dirinya baik lahir maupun batin dengan tata cara penghambaan yang mengagungkan kepada Allah. Nah, tentu untuk kita mampu mengambil pelajaran itu ya harusnya yang pertama mengalami, yang kedua itu adalah memikirkannya. Jadi pengalaman-pengalaman batiniah terkait dengan hasil dari laku, ya, hasil dari laku. Pak, nggak laku kan biasanya bisa juga, Pak. Ya bisa gitu. Tapi hukum kebiasaannya seseorang niku nggih laku. Yang pertama itu nggih harus meneguhkan diri bahwasanya saya mulai mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tenan gitu. Nah, bagi beberapa orang itu biasanya terus meguru. Nah, atau yang disebut beat itu. Oke, berikutnya faida afadakal warid. Jika warid itu memberikan manfaat, memberikan faedah kepadamu. Hadil fawaida. Faida afadakal warid. Hadil fawaid. Apabila warid itu memberikan manfaat, memberikan faedah-faedah, fala tatlubanna baqa'ahu, maka janganlah engkau berharap benar, sungguh jangan berharap untuk tetapnya warid itu fi hauli kaunihi, di dalam keadaan adanya warid itu. Karena apa, Bapak? Nggih, warid niku bahasa lainnya itu karomah. Biasanya karomah itu kan memunculkan kalau nggak kuat, nih nggak kuat nahan, memunculkan kebanggaan. Karena itu keistimewaan. Napa maneh? Pamane saya membaca Bismillahirrahmanirrahim ping 313. Oh, ternyata kok diperantarai maca bismillah ping 313 kok rezekine lancar ya. Nah, berarti kan kemudian kita dikasih warid bahwasanya memang khasiat tuh bismillah itu diwaca ping 313. Nah, besok nek ngelakoni maneh bismillah, kemudian kok sih tetap berharap dapat apa? Dapat keistimewaan yang seperti itu. Berarti niatnya kan kerono gitu loh, Pak. Ke sana niatnya itu untuk munculnya khasiat itu, bukan lagi lillahi taala. Angel loh, Pak. Maksudnya angel iki ya angel dilakoni. Karena biasanya kalau orang itu nek lagi kesulitan kemudian dungo kan begitu toh. Nah, nek gak sulit gak dungo. Nah, itu yang terjadi kemudian adalah memang ibadahnya itu krono, bukan krono apa. Nek memang ibadahnya itu betul-betul karena Allah, kan kemudian mbuh ono khasiate, mbuh ora ono khasiate, kan tetap dungo gitu, tetap wiritan dan seterusnya. Intinya begitu. Fala tak sa'ala fakdihi, dan janganlah berputus asa saat warid itu tidak ada. Idza fakit tahu, tatkala engkau kehilangan warid itu. Ya biasanya yang memang kehilangan, biasanya waduh lah kok hilang ya, ampuku hilang gitu.
keistimewaanku hilang lah. Oleh karenanya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi sudah menyampaikan hal-hal seperti itu adalah dasarnya untuk memberikan kita pelajaran. Kalau itu hilang, ada kalanya karena pelajaran itu sudah cukup untuk kita. Terus ngerti kedudukannya sebagai hamba dan kedudukan Allah sebagai Tuhan. Fa innalaka fillahi ghinan anhu. Karena sesungguhnya untukmu di hadapan Allah itu ghinan anhu, tidak membutuhkan kepada warid, wa an ghairihi, dan selain warid. Karena sesungguhnya kita itu kalau sudah ditolong oleh Allah, kita itu enggak butuh yang lain. Kalau kita itu sudah di hadapan hadratillah, maka kita tidak membutuhkan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaisa laka ghinan anillahi ta'ala fi syai'in minal asya. Dan tidak ada yang mencukupi untukmu selain Allah yang maha tinggi di dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada yang mencukupimu kecuali Allah. Niku dibuktikan oleh Allah dengan berbagai macam pelajaran di antaranya. Apa duit iku nyukupi? Nyukupi napa, Pak? Napa sehat niku nyukupi? Apa ganteng itu nyukupi? Apa cantik itu nyukupi? Apa kanca niku nyukupi? Kan boten to, Pak. Pada akhirnya kan boten semua lho niku. Paling kerasa nyukupi sejam, 2 jam, sedina, 2 dina baru ilang. Maka gitu nggih. Maka sekali lagi pelajaran-pelajaran seperti itu adalah mengarahkan kita untuk betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Biarlah Allah yang mengatur. Kita ikhtiar. Karena yang tidak ada yang bisa mencukupi kecuali Allah, maka kita bekerja, umpamanya ya, ikhtiarnya bekerja untuk mencari rezeki adalah lillahi ta'ala. Biarlah Allah yang mengatur. Mbuh oleh piro cara bentuk duit itu Allah yang membuat kecukupannya, bukan kita. Bahasa yang lainnya barokah. Nek gak cukup berarti gak barokah. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun. Untuk setiap sesuatu yang kau tinggalkan ada gantinya. Walaisa lillahi in faraqta min iwadin. Tapi kalau Allah yang kau tinggalkan tidak ada penggantinya. Niki sering diceramake kali Kiai Anwar Zahid kata. Nggih. Untuk setiap sesuatu yang kau tinggalkan pasti ada gantinya. Tapi kalau Allah yang engkau tinggalkan tidak ada gantinya. Qala Abu Abdillah, Syekh Abu Abdillah bin Athaillah, Abu Abdillah ibnu Athaillah, dawuh beliau radhiyallahu an. Iyaka, janganlah, iyaka antulah gitu. Janganlah engkau ngelirik makhluk. Iyaka antulah gitu makhlukon. Janganlah engkau ngelirik makhluk. Ngelirik niku kan kaya mung titik to, Pak. Nek mandeng kan gede. Ngelirik itu setitik. Tapi perhatian di dalam hati lebih besar mana? Biasanya lebih besar orang ngelirik. Janganlah engkau ngelirik makhluk. Wa anta tajidu ila mulahadatil haqqi sabilan. Sedangkan engkau menemukan jalan untuk memperhatikan kepada al-haq, kepada Allah. Janganlah engkau memperhatikan makhluk atau ngelirik makhluk, sedangkan engkau menemukan jalan untuk memperhatikan atau melirik yang maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangan ini, wis bola bali dikasih pelajaran, yo paham bahwasannya
Yang paling utama itu Gusti Allah. Tapi kok sih senengane menggantung pada makhluk. Bentuknya mungkin sama, Bapak-bapak. Sama, orang bekerja itu sama. Koyok gantung nang kerjaan. Tetapi hati itu yang beda. Satu orang itu kerjanya lillahi ta'ala, yang satu kerjanya betul-betul bertumpu pada pekerjaannya. Koyok-koyok nek gak kerja gak oleh rezeki. Kan gitu. Yang penting bekerja itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi hadzal makna, dan masuk atau termasuk di dalam makna ini alladzi dzakarahu Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Apa yang telah dituturkan Sa Ibnu Athaillah radhiyallahu an, jami jami'ul aghyar. Apa yang masuk? Yang masuk itu jami'ul aghyar, yaitu semua selain Allah. Jadi semua selain Allah, wal anwar, maupun cahaya-cahaya yang menerangi hati kita, wal makomat, maupun makom-makom kedudukan kita, wal ahwal, maupun hal, wa dunya, dan dunia, wal akhirati, dan akhirat, wa ni'am, wa ni'amil batinati, dan kenikmatan batiniah, wa dhahirati, dan kenikmatan lahir. Fala tulahid, maka jangan engkau memperhatikan syai'an min dzalika, sedikit pun dari hal-hal tersebut. Wala tarkananna ilaihi, dan jangan engkau bergantung, dan jangan engkau condong ilaihi, kepada dzalik, atau kepada itu semua. Jadi kalau bahasa yang sering diajarkan oleh banyak guru, banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz itu kan gitu. Nek enten delok gunung, gunung itu ciptaane Gusti Allah, kan ngoten to. Langit itu Allah Maha Agung. Sehingga kemudian zikirnya kita baca subhanallah, kan ngoten to. Napa-napa Gusti Allah jane ngoten niku, Pak. Sederhana nih. Rumitnya kan bagaimana kemudian seseorang itu mengucapkan subhanallah, melihat keindahan alam itu memang betul-betul dia tidak condong kepada keindahan itu, tapi kemudian mengarahkan kekagumannya itu pada Allah, karena Allah lah yang buat, Allah yang menciptakan. Jadi kita itu kalau mendapatkan bahaya, seorang manusia kalau mendapatkan bahaya itu kan secara insting manusia itu mencoba menghindar untuk mempertahankan nyawanya gitu, Pak. Wah, oleh mempertahankan nyawa kayak apa? Tapi nek dieling-eling lho, Pak. Sebetulnya sing nyiptake nyawa wong dadi urip itu kan Gusti Allah. Nah, maka itu harus betul-betul bagaimana kita itu saat menghadapi bahaya, ada sesuatu yang membahayakan nyawa kita. Harusnya kita itu semaksimal bagaimana kita itu kepada Allah seperti itu. Wong sing nyiptake Gusti Allah, yang mematikan juga Allah sebetulnya. Wala ta'tamid alaihi, dan janganlah bergantung kepada dalik atau selain yang tadi itu disebut al-aghyar, yaitu sesuatu selain Allah, bahkan wal anwar, maupun cahaya-cahaya, wal makomat gitu. Dan makom-makom. Makom-makom itu bukan makam-makam kuburan. Makom itu kedudukan, badal, kutub, apalagi. Nggak usah ngelirik seperti itu. Aku ibadah tak poso 3 tahun, kecuali yang diharamkan, ben dadi wali. Nah itu kan seperti ngelirik dadi wali nih gitu. Harusnya lillahi ta'ala itu. Nah ini kisah yang saya sebut tadi itu kepada Pak Surya itu. Wong ini kudu ngalami dhisik. Ngalami walaupun sekilas.
kilas itu comleret atau seberkas sinar yang ada pengalaman-pengalamannya. Karena apa? Karena kalau tidak seperti itu nanti sulit memahaminya. Wong iku ya nek ya ana kudu ana cita-citae lah. Jenenge nglakoni wiritan, poso, ibadah kepada Allah ya pengin nanti dadi kekasihne Gusti Allah. Tapi ternyata itu memuat sebuah ketidakmurnian. Ketidakmurnian. Tauhid itu ya menumpukan, memasrahkan diri total kepada Allah. Pasrah total kepada Allah. Sehingga kalau kita mengerjakan, entah itu disebut ikhtiar, disebut kasab, gitu. Ya itu ya karena kita mempasrah kepada Allah itu. Bukan bagian dari dalam tanda kutip memaksa Allah. Engko nek aku wis kerja kan Gusti Allah kudu ngasih rezeki. Aku nek wis salat, aku nek wis sedekah kudu oleh 10 iki. Nah, maksa Gusti Allah kok kan katanya. Nah, hal-hal seperti itu adalah memikirkan secara detail agar betul-betul lillahi ta'ala niku iso 100%. Baqiya au dhahaba, baik itu adanya maupun pada waktu hilangnya. Maksudnya pinten? Maksudnya pripun? Dunya niku nek pas ono, kita itu ya tetap bergantung pada Allah, bukan bergantung pada dunia. Dunia nek pas gak ono, iku kita tetap bergantung kepada Allah. Ora nelongso krana kehilangan dunia. Bergantungnya pada Allah. Wal akhirah. Al akhirah itu umpamanya kita mendapatkan kenikmatan, bagian-bagian kenikmatan walaupun sedikit koyok nang akhirah, nang akhirat gitu. Kita mengalami kebahagiaan, tentram, itu kan suasana surga tuh, Pak. Kok aku seneng ya. Kok saiki kok ora seneng ya. Mau seneng mau ora iku wis pokoke kudu tetep berpasrah diri kepada Allah. Selalu memperhatikan tadi itu mengarahkan perhatian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika qadihun. Karena sesungguhnya kalau kita itu ngelirik kepada yang disebut tadi itu qadihun cacat fi ikhlasi tauhid di dalam tauhid yang murni. Nah, sampai sak ngoten ya Pak tauhid ini. Niki kalau dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an niku Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, perhatian, bahasa kalau di sini zikir, mengingat Allah. Ya, itu diutamakan daripada yang lain pun ya. Walaupun itu termasuk anak-anak maupun harta benda. Kita dibuat lalai dari Allah oleh harta benda niku pripun? Nggih nek pas duwe harta benda kae sing paling elek nggih Pak, lali zakat. Niku zakat kan wajib tentu bagi yang sudah memenuhi kewajibannya gitu. Lali bersyukur. Nah, ngoten niku bentuk-bentuknya ngoten. Terus lalai karena anak niku pripun contone? Nggih, senengane anak krana anak iku duwe senengan lalu njaluk kita kemudian nuruti yang sebetulnya nurutinya itu sebetulnya enggak wajib.
tapi sampai melanggar kewajiban. Ngoten. Contohnya pripun? Anake njaluki iPhone, saiki seri pira sing anyar? 15. 5 iPhone 15 gitu kan. Padahal HP ini dienggo ya sik kena, tapi krana pengin anake ku iPhone 15 sampai-sampai oleh kerja ninggalke salat, oleh kerja ninggalke aturan-aturan oke gampangane sampai korupsi kan gitu. Nah, itu bentuk-bentuknya seperti itu. Qala fit tanwir Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab At-Tanwir beliau menjelaskan wa'lam annal bari subhanahu ketahuilah sesungguhnya Allah al-bari yang maha pencipta innama yudkhiruka fil hal sesungguhnya Allah memasukkanmu fil hali di dalam satu keadaan litakhudha minha agar engkau mengambil manfaat pelajaran atau hikmah minha dari hal keadaan-keadaan itu. La litakhudha minka bukan agar keadaan itu mengambil minka darimu. Kita dimasukkan oleh Allah dalam satu keadaan. Apapun keadaannya. Contoh, kalau saya jadi dosen, Mas Rais jadi guru, semua itu kita dimasukkan dalam satu keadaan. Nah, jangan sampai keadaan itu mengambil dari kita gitu loh, Pak. Jadi kita itu bahasanya sing diri kita itu diambil oleh keadaan, bukan kita yang mengambil manfaat dari keadaan. Sampai-sampai kalau jenengan ingat Ibnu Athaillah dalam salah satu hikmahnya kan ternyata urudul faqih ayadul muridin wurudul faqih ayadul muridin datangnya keberatan, kesulitan atau kemelaratan itu adalah hari rayanya orang-orang yang berkehendak menuju Allah. Karena enten artinya keadaan itu dimanfaatkan untuk kendaraan menuju Allah. Bukan kita kedatangan kemelaratan, kedatangan kesulitan, kemudian kita putus asa, kita nelongso, kita suudzon kepada Allah umpamanya. Berarti kan keadaan itu yang ngambil sesuatu dari kita. Kita diseret untuk jadi nelongso, kita diseret. Nek wong wis nyoncong itu kenceng nang Allah gitu. Nggih, ya, yang berpengaruh Allah pada dirinya, bukan keadaan. Nggih, ngoten niku pripun, Pak? Angel mbet, angel. Makanya kan yang kita biasanya bahasa yang disampaikan kepada kita umumnya adalah pengendalian diri toh, Pak. Pengendalian diri itu kita kendalikan agar tidak terseret oleh keadaan. Keseret ya semeter 2 meter lah gampangane kan gitu kok balik gitu. Mamane dihina orang ya nesu gitu kan. Nesu. Bales. Ya bales paling enggak adil, tidak terseret oleh keadaan. Duite akeh. Wah, oleh rezeki akeh. Ora iso mengendalikan diri apa-apa dituku. Wes. Apa-apa dituku termasuk sing haram umpamane gitu loh. Itu kita terseret oleh keadaan. Nah, yang dimaksud keadaan di sini itu bukan sesuatu yang selalu enggak enak. Yang enak pun itu bisa mengambil kedirian kita. Wa inna ma ja'at tahmilu hadiyata ta'rif. Sesungguhnya keadaan itu membawa hadiah kemakrifatan. Jadi keadaan ruhani yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sesungguhnya membawa anugerah atau hadiah kemakrifatan. Karena sesuatu itu semuanya adalah af'al
Allah. Karena segala sesuatu itu af'alnya Allah, perbuatannya Allah, paling tidak dalam bahasa yang lain itu insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Kalau sesuatu terjadi kan sudah dikehendaki oleh Allah, atau diizinkan oleh Allah. Nah, karena segala sesuatu itu terjadi diizinkan oleh Allah, pasti ada pelajarannya tentang Allah kalau mau menghubungkan. Harusnya begitu. Wah, Allah itu Maha Karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kulo niku surate lali ya. Jenengan eling ada. Wahai manusia, apakah yang menggodamu sehingga engkau mendurhakai Tuhanmu yang Maha Pemurah? Nah, kita delok teng Google. Wahai manusia, apakah yang menggodamu sehingga engkau mendurhakai Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang Maha Pemurah nih Bapak-bapak, artinya Allah itu memberi tanpa diminta karena kita membutuhkannya. Padahal nggak minta loh. Contoh nih, iki gak duwe butuh apa-apa jane. Gak duwe butuh maksudnya makame pun enten, ngopine enten, nggih Bapak itu nggih. Rokoke pun enten kok tiba-tiba kok oleh duit 200.000 nyapa ya? Sampai dipikir. Wong ngono itu mikir, kita kan kadang-kadang gak mikir, Pak. Nah, ternyata apa? Selange gas kudu njaluk ganti. Selange karo apa nih? Regulatore. Selange tok ya gak sampai 200. Ternyata Allah sudah memberi sebelum kita membutuhkannya. Yang Al-Karim niku ngoten, Pak. Yang Maha Pemurah niku. Pernah saya baca dalam tafsirnya seperti itu. Yang Maha Pemurah itu adalah mengasihi, memberi walaupun kita tanpa memintanya. Nah, ngoten niku nggih. Nggih kudu ngapali. Ngapali, nggih ngapali itu kan mengambil pelajaran dengan tafakur kita terhadap apa yang kita alami. Artinya kejadian-kejadian itu tidak berlalu kosong, lewat kosong, kita nggak dapat apa-apa. Ya, tingkatan kita niku ya seringnya ngoten, ya berlalu kan gitu. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan kualitas lebih baik ya sampai disabdakan tafakur itu lebih baik daripada ibadah bertahun-tahun gitu. Maka caranya ya seperti itu, kita mengambil pelajaran dari apa yang kita lalui. Ya sampai-sampai nuwun sewu umpamanya. Orang-orang yang mempunyai kepekaan tinggi itu kan sampai-sampai nopo mawon itu kan jadi pelajaran. Sampai kalau di dalam tulisannya Agus Sunyoto yang Suluk Abdul Jalil itu entah yang di seri keberapa itu kan, keempat kalau nggak lima atau keenam itu sudah itu. Siti Jenar itu kan bisa melihat serabut-serabut takdir, Pak. Enten wong pinggir dalan wis nang pinggir lho, Pak. Tabrak. Wer. Salahe opo wong pinggir dalan? Wis pinggir dalan. Iki kok sik nabrak wae kan gitu loh. Lah ya wis nek kita kan mungkin jawabnya ancane ora bejo apa? Apa bahasa lain ini? Ya ora bejo nih apes sih kan. Enggak begitu. Itu ada hubungannya. Bahkan antara dua orang yang nggak kenal ini ada hubungannya. Bisa jadi itu adalah karena penegakan keadilan. Sing ditubruk biyen iku pernah nubruk gak tahu jawab lari kayak gitu. Sampai ada kayak dulu ya saya pernah bercerita. Iki ceritanya rada dawa masalah. Ono wong adus nang kali, gitu dilepasi kabeh to. Nek biyen ya, niki zaman biyen ceritane ya. Ada orang itu mandi di kali, dilepasi semuanya lah, termasuk kantong duit, sabuk duit niku. Nah, orang ini kemudian mandinya sudah selesai.
Kemudian wis dipakai kabeh terus pergi. Kantong duwite iku klendran, Pak. Nah, berarti kan duwite keri. Sampai di sana itu kemudian ada orang datang yang di pinggir sungai, ke sungai gitu loh, ke sungai. Tahu uang itu, tetapi dia tidak mengambilnya. Karena ngambil uang temuan itu kan resiko kudu ngumum gitu, Pak. Nah, dia ini nggak mengambilnya, lalu kemudian nang ke sungai juga sebentar, lalu dia kemudian pergi landi-lala sing ada orang lain yang datang. Eh, oh, ada orang kedua yang datang dulu. Orang kedua ini yang ngambil. Nah, orang yang ketiga wis kan gak ono kantonge. Tapi yang pergi yang punya uang tadi pas waktu buru-buru nilai kan duwite ono ora gitu loh. Nah, ini yang dijadikan tersangka yang nggak ngambil orang ketiga. Nah, ternyata hubungannya diantaranya adalah eh, bahwa orang yang ngambil itu punya memang apa ya bapaknya apa piye ngono itu punya uang yang memang dibawa oleh bapaknya yang kehilangan. Gampangannya itu wis impas gitu loh. Itulah maha adilnya Allah sampai seperti itu. Ya kalau nggak tahu seperti itu, serabut-serabut takdir yang seperti itu, yo nggak ketemu, Pak. Sampai akhir zaman yo nggak ketemu jawabannya itu nggak ono wong ngerti. Tapi bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah kepekaan-kepekaan hal seperti itu, biasanya nggih, Allah ngasih tahu. Nah, Allah ngasih tahu itu jangan dibayangke kayak Gusti Allah ngekei wahyu. Engko nanti kayak sing nang Gunung Kidul niku. Ngasih tahu niku kan maksudnya nggih pelajaran. Nah, pelajaran. Alam semesta ini kan pelajaran. Apa kemudian disebut wahyu? Kan boten ngoten. Ya, maksudnya itu pelajaran-pelajaran dari Allah. Dari lewat apapun, lewat siapapun. Fatawajja ilaiha bismihil mubdi, maka hadapkanlah dirimu dalam hal tersebut bismihil mubdi dengan berpedoman kepada al-mubdi atau Tuhan yang mencipta. Fa'abdaha wa abqaha, lalu al-mubdilah, al-mubdilah yang mencipta dan yang mempertahankannya. Intinya selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kita itu kemudian mendapatkan keistimewaan-keistimewaan mau bertahan atau tidak, tapi yang penting adalah sebetulnya hal-hal seperti itu pelajaran agar kita semakin mengenal Allah, kemudian semakin lebih baik dalam mengabdi kepada Allah. Hatta idza ausolat ilaika, hingga tatkala sampai ilaika kepadamu, maka nalaka fiha sesuatu yang bermanfaat kepadamu di dalam akhwal atau keadaan ruhani, keadaan. Falamma addat al amanah tawajja ilaiha bismihil mu'id, maka ketika amanah telah dipenuhi, tawajja ilaihi bismihil mu'id, maka arahkanlah dirimu, hadapkanlah dirimu kepada Allah yang mempunyai asma al-mu'id atau nama al-mu'id atau yang mengembalikan. Fa'arja'aha, lalu kembalikanlah hal, watawaffaha, dan tunaikanlah hal itu. Falatutolibanna, maka sungguh jangan engkau mencari bako'a rasulin, tetap adanya utusan, ba'daan ballagha risalatahu, sesudah
tersampaikannya risalah kepadamu. Jangan engkau mencari selalu adanya utusan sesudah ia menyampaikan risalahnya. Wala aminin, dan janganlah engkau menuntut penjaga ba'da'an ballagha amanatahu, sesudah sampai keamanan untukmu. Maksudnya nek rasulnya utusan sudah menyampaikan suratnya, jangan terus digandoli kongkon nang kene terus. Umpamanya ada orang menyampaikan suratnya wis disampaikan. Dia itu tugasnya adalah menyampaikan surat. Jangan engkau tahan terus. Dan begitu juga orang yang dapat dipercaya, wala aminin, dan orang yang dapat dipercaya itu juga jangan disuruh di sini terus. Atau wala aminin, orang yang dipercaya atau penjaga. Nek wis ngamanke ya wis gitu kan. Kayak Pak Farid itu. Ngamanke kok nang kono wae terus. Masuk terus tugas, gak mari-mari. Nah, itu maknanya adalah Bapak dan saudara-saudara, hendaknya kita memperlakukan sesuatu itu sebagaimana mestinya. Sholat itu adalah untuk menyembah Allah. Nek nggoleki surga dengan sholat, berarti dadine ku ora murni menyembah nang Allah gitu loh. Nek sholat duha itu dalam rangka untuk agar rezekine akeh, maka bukan murni lagi pengabdian kepada Allah. Jenengan kita semuanya baca sholawat, kemudian dengan sholawat ini agar dapat anugerah, itu ya begitu, bukan lagi karena kita taat perintah Allah untuk bersholawat. Tapi sekali lagi saya sampaikan, itu bukannya tidak boleh, belum murni. Emas niku kan enten murni 24 karat. 24 karat itu berarti 100%. Nggih, 100% emas. Enten sing 22 karat, enten sing 20 mungkin ya. Enten mboten. Enten yang 18. Sampai berapa paling rendah Pak Farid? Enggak hafal. Ya ada grade, atau tingkatan-tingkatan ternyata. Kemurnian kita bertauhid kepada Allah. Nah, pembahasan rumit seperti ini adalah memang ya kudune bukan untuk orang yang di dasar gitu loh, Pak. Nek dasar ini disampaikan ngene ku yo malah tambah ruwet. Nah, ya wis mending napa nggih? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu maksudnya gini. Nek wong katakanlah orang yang sudah ngajinya lama, dengan disampaikan seperti ini kan ada satu tujuan. Oh, kalau meningkatkan diri itu ke sana toh. Kan ngoten toh? Karena ini kan abstrak sifatnya, tidak konkret seperti aku minggu ini sedekah 50.000, sesuk 200.000 kan ketok gitu loh. Tapi nek ngene iki kan abstrak. Nggih, untuk sementara malam hari ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.